Gen Z itu memiliki akses teknologi yang sangat luar biasa. Jadi mindsetnya harus dirubah. Untuk menghasilkan uang tidak harus dari satu pekerjaan. 1, 2, 3. Jebret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jebret. Oke, sebagaimana nama channel kita itu Jebret, jeda berpikir reflektif totalitas. Channel ini kita bertujuan untuk menghantam pemikiran-pemikiran yang sedang mainstream. Nah, sekarang kita lagi ingin membahas tentang fenomena yang sedang viral. Waduh, Ini sangat viral nih. Sangat viral. Panas sekali. Hot issue. Apakah itu? Yaitu adalah pengangguran. Pengangguran nih sangat menyala sekali. Pengangguran. Nah, pengangguran ini apakah sistemnya yang gagal ataukah anak muda yang malas? Waduh. Ini menarik sekali kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, kita kedatangan bintang tamu. Ada 2 bintang tamu ya. Yang pertama kita kenalkan, beliau adalah Kang Dedi. Beliau pembina komunitas Ngaji ID. Ya. Kalau ada yang penasaran tentang Ngaji ID apa, bisa share di YouTube juga ada. Ngaji ID tulis aja. Bisa cek di sana. Iya, ada. Oh, ada. Satu lagi kita bisa lihat yang sangat tampan sekali, berwibawa. Masya Allah. Batik sangat Nusantara sekali. Dari Nusantara ya. Oh, iya. Ini juga batik. Beliau Cinta Indonesia. Cinta Indonesia sama. Beliau adalah Bang Yudi. Beliau sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang bisnis UMKM. Masya Allah. Mungkin beliau nanti bisa sharing pengalamannya ke kita terkait bagaimana tantangan-tantangan di dalam bisnis. Karena ini juga nanti masuk ke tema kita. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam tema, yakni terkait tentang pengangguran. Nah, kemarin ada berita juga, ya. Ada beberapa berita. Yang pertama ini saling berkaitan, yaitu tentang bonus demografi dan juga job fair. Nah, ini ada kaitannya kenapa ada bonus demografi, karena kebetulan di Indonesia ini Kang Dedi. Jadi kita nih sekarang jumlah penduduknya meningkat, khususnya Masya Allah sekali, berarti subur. Makmur. Subur makmur. Jadi khususnya di usia 15 sampai 24 tahun. Jadi kalau total jumlah penduduk Indonesia itu ada sekitar 280 sekian juta. Dan di umur 15 sampai 24 itu ada 190 sekian juta. Jadi sebagian besar dari 280 juta itu adalah anak muda. Hampir 50% produktif. Sebagian besar. Lebih 50%. Iya, sebagian besarnya ini usia yang produktif. Nah, ini adalah bonus demografi, juga bisa jadi ancaman demografi. Nah, ini menarik. Nah, kemudian kemarin ada kasus job fair, Kang. Nah, job fair ini waduh, ternyata banyak nih. Di mana itu? Cikarang atau Bekasi? Bekasi ya? Tanggal 27. Tanggal 27 Iya, bulan 5 kemarin ya. Mei. Iya. Berita. Tanggal 27 Mei. Berapa ya? Sekitaran segitu kayaknya ya. Segitu lah. Jadi itu banyak banget pengangguran, bahkan di usia muda juga ada juga yang mungkin orang tua juga yang kena di PHK juga. Kebanyakan anak muda tapi. Anak muda kebanyakan. Karena memang tadi kita ternyata ada bonus demografi di Indonesia ini. Cuma sayangnya demografi ini nggak dimaksimalkan karena tadi ada pengangguran tadi. Gimana nih kira-kira Kang Dedi nih melihat berita job fair yang kemarin itu, Kang? Iya, saya juga sebenarnya mengamati itu tentang job fair yang cukup bermasalah. Jadi memang itu masalahnya itu kan job fair yang dibuka cuma 2.000. Iya. Menurut pemberitaan 2.000 lapangan pekerjaan ya di kawasan industri sono, Bekasi Kabupaten ya. Yang datang 23.000. Masya Allah. Coba itu. Ini Ya.
kesenjangan sekali. sangat senjang sekali. Artinya apa? Udah kayak bumi sama Yang langit. akan tereliminasi dari job fair itu kalau memang benar-benar ya. Jadi job fair itu juga nanti ternyata belakangan muncul itu cuman gimmick aja. Jadi pengusaha dipaksa sama pemerintah untuk membuka job fair, padahal mereka nggak butuh. Jadi formalitas. 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 Akhirnya Iya, iya. timbullah kericuhan. Hmm. Karena tadi dari sisi tadi 2000 lapangan kerjaan direbutkan 23.000, bayangin. Ya, betapa persaingan itu 0, sekian persen untuk diterima, ya kan? Ditambah tadi yang 2000 juga belum tentu itu jobnya ada gitu. Mungkin jobnya nggak nyampe 2000 lah, ada dikit lah paling Di bawah ya? nggak nyampe segitu. Iya. Ya, karena memang pengusaha sendiri memang ditekan ya untuk membuka lapangan pekerjaan, sementara mereka belum butuh gitu. Karena karyawan-karyawan mereka juga masih produktif kan. Ketika ada punya karyawan produktif kok suruh buka lapangan kerjaan. Ya, daripada mentraining pekerja baru, mendingan pekerja lama udah lebih hafal gitu, lebih Iya. Berpengalaman profesional, gitu ya. udah Ahli. mengerti Ahli. kerjanya masing-masing. Ya itu jadi timbul masalah. Dan rata-rata itu memang tadi benar pemuda. Mudah betul. Itu kalau bahasa sekarang itu Gen Z lah. Gen Z. Jadi Gen Z itu sekarang mengalami masalah. Ya, masalahnya itu adalah non job. Ya, mereka itu tidak punya pekerjaan. Salah satunya. Ya, dikarenakan memang kesempatan kerja itu sangat langka sekali. Meskipun dulu ketika kampanye ya menurut si Gibran ya wakil presiden sekarang janjinya adalah 19 juta lapangan pekerjaan itu. Iya. Kalau 19 juta sekarang pengangguran itu 10 juta ya enak banget tuh sebenarnya. Terrealisasi 50% aja dari 19 juta ya kan, berarti 8 jutaan lah. 8 juta sekian. Berapa? 19 juta dibagi 2. 8,5 kan? Ya, 8. Berarti 8 juta. 9,5 juta. Kalau terrealisasi janjinya 50%, itu sudah menyelesaikan masalah pengangguran di Indonesia sebenarnya. Tapi masalahnya itu janji tinggal janji sampai sekarang nggak ada realisasinya. Kemanakah janji? Nah, itu mungkin. Kemana? Jadi kembali kepada apa tadi job fair ya. Ada aparat pemerintah itu yang mengatakan gini, ketika job fair itu dinilai direspon masyarakat itu berdesak-desakan ya kan, Iya. bahkan ada yang pingsan. Jadi jawaban aparat itu ada yang mengatakan nggak bagus. Kalau job fair itu ramai gitu kan, berdesak-desakan itu artinya sukses, Kang. Malah prestasi ya. Ini sukses. Luar biasa. Ya kan? Justru kalau sepi itu baru gagal. Kira-kira gimana Kang tanggapannya? Ya kalau mau husnuzon silakan ya kan. Mau berprasangka baik bahwasanya ini menunjukkan kesuksesan Program. Indonesia atau negara kita dalam mencetak para pekerja gitu. Artinya ketika orang lamar kerja, mereka siap bekerja. Ya permasalahannya kan tadi kesuksesan mencetak pekerja tidak berbanding lurus dengan kesuksesan mencetak lapangannya. Iya, ya. Betul. Jadi lapangannya penuh, sementara pekerjaannya masih meludak gitu. Jadi dari sisi mencetak pekerja sukses. Karena memang semenjak dulu saya sekolah sekitar tahun 2007 ya, 2005 awal ketika masa pemerintahan SBY itu pemerintah itu mulai menggalakkan program SMK Bisa. Jadi pemerintah mencetak para lulusan SMK sebagai lulusan yang memiliki skill. Harapannya apa? Lulus sekolah ketika dia nggak kuliah langsung kerja. Lulus sekolah langsung kerja. Ya, karena nggak kuliah. Dan mereka sudah siap turun lapangan kerja karena lulusan SMK, sekolah menengah kejuruan, ada otomotif, TIK, ada pariwisata dan sebagainya. Banyak banget. Ya. Dan ternyata itu berhasil sekarang. Ya, jadi banyak lulusan SMA atau SMK yang mereka nggak kuliah, akhirnya mereka kan mencari pekerjaan kan. Nah, pemerintah itu nggak antisipasi, ya, ketika banyak lulusan SMA, SMK, kemudian dia mencari pekerjaan, di sisi lain juga ada lulusan sarjana juga mencari pekerjaan, ya, mungkin ada yang S2 juga nanti lulusan mencari pekerjaan, yang nggak sekolah juga mencari pekerjaan, itu membutuhkan lapangan pekerjaan yang sangat banyak. Dan pada kenyataannya
ya menurut survei dari hitung-hitungan pengangguran dari tahun ke tahun itu semakin meningkat terus. Ya, tahun 2023 dulu sekitar ya 7 jutaan yang pengangguran. Sekarang udah mencapai 10 juta. Yang pengangguran dari Gen Z aja. Yang orang tua itu nggak dihitung. Yang kena PHK juga nggak dihitung. Belum dihitung. Belum dihitung. Coba. Kan berarti masalah. Satu sukses mencetak pekerjanya, kegagalan pemerintah mencetak lapangan pekerjaan. Jadi nggak proper gitu mereka itu dalam mempersiapkan. Tadi kalau disebut bonus demografi. Bonus demografi sangat bagus sekali Indonesia nanti tahun 2045 Gen Z itu jadi pemimpin lah ibaratnya. Karena kan antum usia berapa? 20-an kan. 2045 udah 40 tahun. Nah, 40 tahun sampai 50 tahun itu udah usia produktif. Iya. Usia produktif yang antum itu lagi semangat bekerja tinggi. Ya, dan kalau tidak dibarengi dengan kesempatan mendapatkan ilmu pendidikan yang benar, maka usia produktif nanti ke depan itu ya justru menjadi permasalahan baru gitu. Nanti 2045 kalau digadang-gadang Indonesia emas 2045, harusnya pemerintah siapin dari sekarang. Oh, berarti bonus demografi itu bisa berjalan mulus ketika memang sistem pendidikannya ataupun kurikulum sekolah itu bisa mencetak generasi-generasi yang memang siap kerja gitu saja. Betul. Dan dulu ya ketika digadang-gadang SMK bisa mencetak lulusan SMK terampil ya, punya skill itu, ternyata ketika dianalisa lebih mendalam sebenarnya kalau pemerintah mencetak pekerja dari SMK itu mereka adalah mencetak pekerja dengan buruh upah yang murah. Itu karena SMK itu orang-orang SMK kan nggak bisa menawar pekerjaan kan. Ketika kita misalkan ada anak lulusan SMA atau SMK melamar di suatu pabrik misalkan, mereka ketika digaji seberapa murah mereka siap mau. Ya, tapi kalau orang yang sudah kuliah, ya misalkan ketika digaji itu kan mereka pasti minta dong, saya punya skill, ya punya pendidikan yang tinggi, ya nggak mau lah saya digaji segini. Nah rata-rata ya orang-orang pemilik usaha itu ya nggak mau kan, ya, menggaji dengan tinggi. Mereka lebih menyukai orang yang berskill tapi bergaji murah. Makanya pendidikan SMK itu sangat disupport ya sama pengusaha. Sama pengusaha. Pengusaha sangat setuju. Wah, saya setuju sekali pemerintah mencetak SMK langsung kerja. Artinya pemerintah bukannya menyediakan pendidikan lagi kan, lulusan SMK banyak nih, lulusan SMA sederajat banyak nih. Harusnya pemerintah menyediakan misalkan pendidikan juga harus diperbanyak, yang berkualitas, yang murah, sehingga mereka nggak langsung kerja gitu. Harusnya ada permainan juga ya di situ ya. Permainan antara pengusaha dengan pemerintah. Tapi nanti mungkin ini butuh analisa lebih mendalam lagi di podcast yang selanjutnya. Kalau sekarang kan nggak nyampe ke situ kan. Ini cuma gambaran aja dulu gitu. Jadi emang. Dan ternyata sekarang terbukti juga. Iya. Menarik. Tapi Kang, ngomongin permasalahan dengan job fair ini, kenapa yang dituju banyak masalahnya itu di kalangan Gen Z doang? Kenapa nggak kalau sebelumnya ada gen apa aja sih sebelum Gen Z itu? Gen X, milenial. Gen X Y itu milenial. yang kayak begini. Berarti boomers. Gen Y ya. Gen X itu boomers. Yang sebenarnya itu gen-gen itu ya istilah ya sekarang aja. Cuma tahun kelahiran doang kan. Artinya bisa dibikin lah gitu. Tapi emang kenapa gitu Gen Z gitu? Ya karena Gen Z sekarang yang banyak. Ya yang banyak, dan rata-rata kalau Gen Y atau Gen milenial itu kan mereka sudah selesai dengan urusannya masing-masing rata-rata. Sementara kalau Gen Z sekarang ya masalahnya semakin banyak. Pertama, ekspektasi orang terhadap Gen Z itu dia itu adalah anak muda, pemuda yang cerdas, ya kan, yang bisa mengakses teknologi semuanya. Jadi antum-antum semua itu hidup di era kemajuan teknologi. Sedangkan kita dulu ya gen milenial itu hidup di masa peralihan teknologi. Dulu ketika kita usia SMA, usia profesional,
itu ada HP, ada kameranya, udah luar biasa sekali. Ada kameranya cuma nggak bisa foto, foto juga buram. Nexian itu masih. Sekarang HP sudah bisa bikin video yang kualitas Makin canggih ya. AI. Teknologi makin maju. dan itu di generasi Gen Z. Iya. Nah, ekspektasi orang Gen Z itu orang yang cerdas, bisa mengakses teknologi dengan kemajuannya, ya, dan berarti harusnya Gen Z itu adalah orang yang maju dari pemikirannya, ya, dari skillnya. Nah, cuman dihadapkan pada kenyataan saat ini. Iya. Ternyata Gen Z itu adalah rata-rata pengangguran. Bahkan menurut survei 10 juta, ya, 10 juta saat ini Gen Z pengangguran. Istilahnya adalah NEET gitu. Need not in employment and education or training. Jadi Gen Z saat ini adalah berada di orang yang tidak lagi kerja, tidak lagi sekolah, tidak lagi masa training juga. Ya, istilahnya NEET, need. Ya, nggak tahu lah istilah itu. Itu rata-rata Gen Z semua, hampir 10 juta. Artinya apa? Pengangguran, bahasa kitanya pengangguran murni. Katanya sekarang bukan sekolah enggak, kerja enggak, training enggak, ya kan? bukan pengangguran istilahnya. Istilahnya apa? Freelance. Bahasa kerennya freelance. Jadi kalau freelance ada pendapatan. Serabutan ya. Freelance. Justru Gen Z diberikan kesempatan besar gitu kan, dengan bisa hidup di perkembangan teknologi yang pesat, tapi malah menyanyiakan. Betul sekali. Beda dengan mungkin gen milenial ya, dengan keterbatasannya gitu ya teknologi, tapi bisa jadi gitu ya. Gen milenial dengan keterbatasannya, jadi masa peralihan. Dulu zaman saya itu masa-masa HP itu masih HP yang gede gitu, ada antenanya. Oh iya. Kemudian beralih yang lebih kecil lagi, beralih HP, kemudian ada kameranya, bisa geser. Beralih HP touchscreen, orang punya touchscreen dulu, wah udah mewah banget gitu. Kemudian beralih kepada sekarang BlackBerry, masa-masa BlackBerry, pernah kan? Ada kan? Ada. Dengan kejayaannya berubah lagi smartphone, sekarang ada iPhone, sekarang ada AI, ya. ada Google Vision gitu. VR. Dan itu Gen Y itu atau Gen milenial itu masa-masa perang itu, dan Gen Z masa-masa menikmati gitu. Iya. Tidak menikmati kesusahan zaman dulu, sekarang masa-masa menikmati teknologi antum semua. Gitu. Tapi Kang, dengan fakta bahwasanya tadi pengangguran itu banyak di kalangan Gen Z, tepat nggak ada istilah bahwasanya Gen Z ini anaknya malas gitu kan? Atau karena sistem memang yang gagal gitu? Ya, memang kalau saya lihat di media sosial banyak tuh opini-opini kalau Gen Z itu malas, baperan gitu. Malas, baperan, Ya. tidak kuat gitu, tidak kuat mental, Iya, benar. Down syndrome. Dan itu viral di media sosial gitu. Jadi Gen Z itu tidak mau hidup, misalkan kerja nih, tidak mau di bawah tekanan. Iya, benar. Padahal di mana-mana kerja itu kan ada tekanan. Iya. Ya, tekanan dari atasan, tekanan dari pekerjaan, mungkin dari waktunya. Ya. Dan itu salah satu fakta juga. Ya mungkin kenapa muncul karakter-karakter seperti itu, karena Gen Z ini atau anak-anak dari baby boomers atau milenial itu terlalu dimanjakan. Pertama, ya, keluarganya memanjakan, kedua pendidikannya juga memanjakan. Hasilnya kayak sekarang, kalau dulu zaman kita itu sekolah itu ditabokin guru masih oke saja gitu. Justru kita menerima, kemudian minta maaf gitu. Kalau sekarang kita bokeh sama guru, gurunya laporin polisi, Di penjara gurunya. gurunya di penjara, orang tuanya juga belain anaknya. Kalau dulu nggak ada orang tua belain anak. Kalau ditabok guru pasti dia salah. Ya, makanya Gen Y itu orangnya kuat. Ya, kerja di mana aja mau. Kerja keras, di kerja yang ini macam-macam itu biasanya mereka lakukan. Tapi kalau Gen Z rata-rata memilih. Tapi sebenarnya itu mungkin
fakta kesalahan pendidikan saat ini ya. Kenapa Gen Z menjadi lemah mentalnya? Ya, karena memang sistem pendidikannya atau mulai dari rumah, kemudian di sekolah itu juga seperti itu gitu, memanjakan mereka, tidak menempa pola pikir mereka dan pola jiwa mereka, tidak ditempa dengan benar, sehingga mereka mudah baperan, ya, mudah sakit hati, di kata-kata yang dikit sakit hati, Iya. dimarahin dikit sakit hati dan sebagainya. Efeknya orang-orang yang pemilik perusahaan, pengusaha misalkan, kan nggak mau ketika memiliki pekerja tapi seperti itu ya kan, ya, pekerja tapi nggak mau disuruh-suruh, nggak mau dimarahin, nggak mau tertekan, padahal dia kerjanya asal-asalan. Ya, cuman di era yang teknologi saat ini sebenarnya Gen Z punya kesempatan yang lebih luas lagi. Luas. Sekarang banyak orang menghasilkan uang, ya, tidak hanya dari pekerjaan kan. Bikin konten. Ini kan sebenarnya mindset lama di sekolah bahwasanya untuk mendapatkan uang harus kerja. Ya. Iya benar. Itu ditanamkan di pendidikan dari SD, SMP, SMA. Ya, padahal sumber-sumber rezeki kalau dalam Islam itu kan banyak. Nggak hanya dari bekerja gitu loh. Tapi ini nggak pernah ditanamkan di sekolah. Sehingga orang fokus sekolah. Untuk apa sekolah? Biar cari kerja. Kuliah kenapa? Biar dapat kerjaan mudah. Ya, padahal kerja itu untuk apa? Mencari uang. Padahal kalau kita hanya sekedar mencari uang, tidak hanya di pekerjaan, bisa banyak sumbernya. Itu perdagangan, ya, bisa jadi kalau sekarang konten kreator, kemudian bisa jadi broker, ya, afiliator dan sebagainya, yang tidak menuntut pekerjaan. Dan sekarang itu terbuka untuk Gen Z sebenarnya. Ya, yang kemarin ribut-ribut di job fair, ya mungkin dia masih mindsetnya cari uang di tempat kerja. Iya. Sementara sebenarnya ada kesempatan lain yang Gen Z punya potensi. Jadi Gen Z sekarang kan dengan akses teknologi yang sangat mudah sekali, itu punya potensi untuk mengembangkan diri lebih lagi. Jadi sekarang sekolah kan nggak mesti datang ke sekolah. Iya. Antum mau belajar ilmu apa? Ada di YouTube, ada tutorialnya, di media sosial yang lain juga ada. Mau belajar online terbuka, belajar apa saja bisa. Kalau Gen Z memanfaatkan ini, ya justru dia bisa menjadi bisa berkembang secara bagus gitu ke depannya. Jadi kalau saya melihat Gen Z itu gini Kang, Gen Z itu kuat atau tinggi dari kecerdasan intelektualnya, kuat ya, tinggi, tapi lemah dari sisi kecerdasan emosional. Ya, Jadi gampang mentalnya, baperan Jadi gitu ya. gampangnya, Baperan ya? kesadarannya, ya kan. Jadi termasuk tadi yang saya tangkap ketika diberikan akses teknologi yang begitu luas, mudah ya kan. Mungkin kesadaran emosionalnya rendah gitu kan, sehingga tidak timbul gitu loh untuk kemudian mengambil manfaat dari teknologi yang ada. Sehingga kan butuh yang namanya dorongan dari lagi-lagi pemerintah ya, dorongan dari pemerintah untuk kemudian mendesain supaya dapat mencetak Gen Z ketika lulus SMK ini, supaya dia itu bisa mempunyai daya saing, keterampilan untuk bekerja gitu kan, terutama menyesuaikan industri gitu kan. Iya. Oke. Menarik. Berarti Gen Z itu dia di satu sisi ada kelemahan dan juga ada kekurangan. Iya, banget. Tapi yang menarik di sini ada yang bilang Gen Z itu dia korban. Jadi apa tuh? jadi katanya Gen Z itu dia korban, jadi banyak yang mengalami, kalau istilah sekarang tuh kayak sandwich generation. Jadi dia harus menanggung orang tuanya dan juga menanggung adik-adiknya yang generasi di bawahnya. Jadi iya kan digempet ya. Iya, Jadi sandwich generation. Jadi dia tuh korban dan dia harus berusaha. Nah, kalau menurut Kang Yudi gimana nih? Bang Yudi, kira-kira yang udah berkecimpung juga di bisnis UMKM nih. Insyaallah. Alhamdulillah. Sandwich juga dia. Hah? Sandwich. Bisa jadi. Bisa jadi ya, bisa jadi. Iya, wah. Insyaallah bisa di-share pengalaman-pengalamannya beliau. Ya, oke, mungkin ada sedikit cerita ya. Mungkin dari yang digambarkan tadi oleh Kang Deddy, Kang Rijal itu memang kerasa gitu di fakta saat ini, keadaan saat ini. Iya. Nah, memang kalau tadi dibilang generasi sekarang itu kayak ada yang jadi korban lah katanya tadi, kemudian ada yang bilang males atau sedikit yang berbakat, namun di sisi emosionalnya kan, di ininya mentalnya masih lemah. Emang ada yang seperti itu juga. Cuman
kalau kita melihat di sisi lain ya itu juga mungkin bisa menjadi salah satu sebabnya, dan sebab yang lain juga memang dari faktor lingkungan juga, kemudian faktor dari peraturan yang ada saat ini yang itu memaksa. Emang kadang kita itu ketika memulai ya, awal saya mungkin mulai usaha tuh kecil-kecilan, itu kan sempat di 2023 ke atas lah, itu kita mulai namanya bisnis kecil-kecilan ya, mulai dari Nah, awal-awal. tapi maaf. Sebelum mulai bisnis itu pernah ada kayak ngelamar kerja gak? Sebelumnya kayak ngelamar kerja kemana gitu? Kalau atau emang udahlah, pokoknya emang udah mental pengusaha gitu ya. Pokoknya daripada kita nyari lapangan kerja, kita bikin lapangan kerja sendiri. Wirausaha. Ya sebelum itu Gimana? udah pernah sih, sempat dulu tuh tertarik dagang. Itu dulu pernah ikut saudara itu sempat ada yang dagang tuh. Nanti saya tertarik kan, karena dagang itu kita bisa punya penghasilan kan, tidak ada apa namanya tekanan bebas. Itu sempat saya pikirkan seperti itu kan. Cuman kan mau enggak. Cuman itu kan butuh proses banyak gitu ya. Kalau pengalaman itu nanti kita mulai dari sewa tempat. Itu tempat juga zaman sekarang kan kios itu bisa bulanan 1 juta. Ada yang jangka panjang gitu. Udah kayak kontrakan. Jadi itu kan kios ya. Jadi dia bentuknya kios. Kalau sewa tempat di depan itu, itu paling sederhananya 300. 2.000. Nah, itu kita belum trotoar berarti. Iya. Belum apa tuh? Trotoar ataupun di trotoar. Itu ada di Ilegal. di emperan Ternyata jalan pinggir jalan itu bayar kita. bukan gratis. Itu Waduh. gratis. Di emperan itu nanti kita ada biasanya bayar ke koperasi sekitar. Apa siapa? Koperasi ada. Oh, ada Koperasi. Nah, kayak di daerah saya itu Kerangkan itu bayar awal 700. Itu kemudian bulanannya itu 300. Itu belum ide ininya ya. Nah, nanti lagi Belum modal pengusaha itu, belum. Iya, Modal usaha belum. Itu masih Itunya Iya. tempatnya. itu yang pertama. Udah keluar modal. Jadi luar biasa gitu dari tempat aja ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua misalkan kita udah ada ide nih, Iya. ada skill. Nah, pas kita udah ada skill juga, udah ada ide nih, rencana bisnis apa. Nah, itu nanti yang menjadi pikiran berikutnya kan tadi sewa tempat. Kadang kita udah bisnis kan namanya awal-awal itu kan nanti ada ya lagi Naik turun, lagi iya. merintis Juga gitu dagang kan, kan nggak ya untung pasti gitu terus kan. ya. Nah, jadi kita kepikiran di tempat gitu. Nah, kemudian nanti ketika kita sudah dapat tempat, udah ada ide, nanti ada lagi ujiannya tuh Apa tuh? dari orang sekitar. Orang sekitar. Biasanya apa? Kayak tadi ormas. Ormas. Itu Ormas ormas keren, tuh misalkan. minta Preman. Jatah preman. Orang preman ya? Iya, ada orang preman, ada pemilik kawasan misalnya gitu. Penguasa lah ya. Iya. Jadi misalkan kita dagang itu dari yang sederhana di sekolah itu nanti pasti ada bagian lapangannya. Nah, itu biasanya mereka itu mau nggak mau harus ada segitu. Misalkan sehari itu dipatok 20.000 berapa? Sehari ya. Besar itu Iya, 20.000 itu kali sebulan. iya. Itu kita wajib mau laku nggak laku. Nah, itu yang masih murah ya. Nanti kalau yang ormas itu kemarin juga saya cerita sama pengusaha apa ya, dia kayak servis dan sebagainya. Nah, itu tuh dia udah pindah tempat ketiga. Karena kayak tadi nanti ada orang yang dia itu kadang malak di situ. Kemudian nanti dia minta setorannya ini lebih gede 50.000. Itu wajib. Nanti kalau enggak dia nanti manggil temennya tuh Di banyak. obrol-abrik gitu. Ya dengan cara dia lah gitu, dengan Kerasin. Pokoknya diintimidasi. Intimidasi itu. Dan nggak betah. Nanti pas dia beli di situ minta harga yang turun kan. Kurangin lah, saya kan orang asli sini gitu. Oh gitu. Mainnya gitu. Akamsi. Anak kamu sini kan. Iya. Nah, itu Gua akamsi nih. nah, terus kan. Tapi bisa kan dilaporin ke RT gitu. Nah, itu permasalahannya. Nah, kadang Ternyata kamsinya RT. Bos RT-nya. Jadi kalau kita misalkan berpikir kayak tadi, Gen Z itu ya misalkan yang pengen merintis usaha itu emang nggak main-main gitu. Gak mudah berarti ya. Nggak. Iya, berat. Maka kalau orang yang masih mikir ya, oh nggak apa-apa lah kita hadapin. Nah, di samping itu tadi timbul orang-orang yang malas itu Gen Z yang mereka nggak mau ke arah situ ribet-ribet. Jadinya akhirnya apa? Ya mau yang simpel-simpel. Kerjaan nyari nanti tanpa pembekalan yang jelas kan tadi akhirnya udah tolak mentah, udah nggak mau nyoba-nyoba lagi. Nah, itu yang simpel. Cuman kalau yang tadi emang resikonya konsekuensinya gitu. Lawan ormas. Berarti berat ya. Belum saingan dengan lain. Iya, itu Berarti kesekiannya. Banyak. Pengeluarannya lebih besar dari Iya. awal.
Nah, Lu jadi nggak langganan kontrakan itu ya? Iya, kontrakan. Ormas 20.000 per hari dong. nah, Berhari. itu dia udah pindah ke tempat yang ketiga. Dan di sini juga kemarin ya nanya-nanya gimana orang sini. Kebetulan saya kan orang asli situ kan. Heeh. Tapi saya bukan Akamsi juga bukan ya? akamsi. Bukan, enggak. bukan dari lahir. Sesama ini lah, jadi ceritanya gitu pengalaman dia kan. Jadi perlawanannya banyak. Jadi ada juga yang baru masang pelang nih udah didatengin. Kita udah belum buka usaha nih, masang pelang itu didatengin preman nih. Wah iya lo, mau ngapain lo? Udah ini aja. Setoran. Jadi orang tuh kadang bingung, usaha belum ini udah datang preman. Preman Pokoknya berseragam. yang sekarang lagi maraknya ini di daerah Bantar Gebang gitu. Tapi kalau kita lapor polisi sebenarnya bisa nggak sih? Ada permainan juga. Jadi ini lebih dalam lagi ya. Jadi di dalam segi tadi kayak preman itu mereka itu punya ininya apa namanya? Koordinator sama wilayah masing-masing. Jadi emang Jadi didukung misalkan juga polisi. ada preman di wilayah situ ya, misalkan kita Keranggan. Iya. Ya. Nah itu ada koordinator situ. Terus nanti ada yang mainnya juga ini bisa ya entah ada orang di belakang lah yang dia punya backingan kuat kan. Iya. Jadi dia berani di situ emang udah siap. Udah ada backingan ya. Iya, nggak sembarangan. Nah resikonya kalau dia misalkan ke daerah lain mencoba beraksi di daerah bukan wilayah dia. Nah itu Itu masalah juga nanti. iya nanti dia orang sana siap-siap konsekuensinya, itu bukan wilayah dia, nanti dia kena gitu. Makanya yang berani-berani aja di daerah sini gitu. Nah itu jadi perlawannya tuh ini ditambah tahu sendiri kan yang sekarang mungkin lagi heboh lah antara aparat yang emang entah kurang perhatian kan karena nggak tahu ya nggak ada ininya lah duitnya jadinya biasa itu, jadi akhirnya nggak difokuskan gitu kayak perlindungan ke masyarakatnya apa, jadi mereka itu kayak berjuang sendiri lah, kuat-kuatan mental, fisik, sama duit. Kayak Pokoknya- rimba jadinya. Iya. Jadi emang sebetulnya Siapa yang kuat dia yang bertahan. dilema juga, kita pengen kerja ke perusahaan kita harus tadi nggak saingan, ada. Iya. nggak ada lapangan Ada. juga. Syaratan susah. Lawannya udah sarjana kan. Iya. Giliran buka usaha Buka usaha juga berat juga dilema. Tapi kalau menurut Kang Rizal nih, ada yang bilang gini, sebetulnya lapangan kerja emang ada, cuma pilih-pilih aja, pengennya gaji yang tinggi gitu katanya. Bener gak sih pilih-pilih? Jadi Gengsi gitu ya Gen pengennya. Gen Z ini karena Gengsi, pilih-pilih. gengsi gitu. punya gengsi, ya. Gua pengen yang tinggi gitu. punya standar. Bener gak? Oh, menurut Kang Rizal gimana statement kayak gini? Ya, saya sebagai Gen Z itu nggak bisa meratakan semua Gen Z seperti itu ya, Oh, maksudnya iya, betul. gengsinya tinggi kemudian dengan alasan karena gajinya kecil akhirnya jadi kerja gitu kan. Jadi sebenarnya ya tadi pemerintah kan tadi datanya sudah ada ya kan, Iya. ya kan antara pencari kerja itu lebih banyak daripada yang lowongannya atau pemberi kerjanya kan gitu. Artinya kan ketimpangan ya kan antara yang datang dengan yang nerima Iya. gitu kan, sehingga ya nggak bisa gitu loh, nggak sinkron kan akhirnya. Nggak bisa dikatakan bahwasanya Gen Z itu gengsi tadi kan semuanya Iya. nggak juga. Kalau itu kan baru katanya. Baru katanya ya, baru kata ya. Datanya kan belum ada. Saya punya teman kebetulan. Oh gitu. Kebetulan punya teman kan Korban ya. Hah? Kagak. Korban gengsi ya. Dia tuh kan saya tawarin. Bro, nih gua ada loker nih. Lokernya jadi apa? Jadi kayak ya semacam apa ya bahasanya tuh? Marketing lah. Gitu. Enggak. Jadi kayak penjaga asrama lah. Kayak penjaga asrama iya, gitu. iya. Dia bilang, "Kagak mau gua. Gua enggak kayak Bukan apa? style ya, bukan style-nya Pak. Bukan Waduh. enggak cocok gitu. Lu banyak pilih lu. Standar TikTok gitu. Ya gua bener Ngeri banget itu. bingung juga gitu kan. Ada loker tapi pilih-pilih. Gimana nih? Oh, mungkin itu jaga asamanya seperti siapa mau gimana? ya ya Satpam. penjaga asrama kayak mungkin kayak di pesantren gitulah. Kayak pesantren gitu. Jadi disuruh jaga asrama, dia kayak kalau bahasa pesantrennya tuh musrif kali, musrif. Enggak. Tapi antum kan tawarin nih, perkiraan dia mampu atau enggak gitu. Kalau mampu sih Perkiraan ya, antum nawarin temen nih. Mm-mm. Oh dia Ada kerja basic, nih. Iya, ada ada basic. basic. Ya. Jaga asrama. Ternyata dia memang nggak bisa Iya. gitu. kebetulan temen aneh ini Tat, kan apa temen aneh ini dia itu Alumni. dulunya di SMP-nya mondok juga gitu, jadi ya minimal mah ada lah. Oh, iya. Ya kan, minimal ada Tipis-tipis lah ya, tipis-tipis. tipis mah ada ya kan. Mungkin itu salah satu orang dari sekian banyak. Ya Allah. Yang kayak gitu jadian.
Mungkin ada gitu ya. Ada. Berapa Ada. persen? Berapa Yang kan persen ada. gengsinya. Tapi dia emang lagi nyari kerjaan gitu. Dia susah juga Kang, sama Kang. Giliran Jadi- ada kerjaan. Iya. Beneran nyari kalau nggak ada lowongan. nyari kan harusnya ada nih. Gas Siap. aja. Gitu. Iya, Ternyata emang ada tawarin ternyata dia lagi nggak nyari. menyesuaikan background juga berarti kan. Fokus ya? nganggur gitu. Fokusnya lagi fokusnya. Enggak semua orang punya waktu luang. Semua orang punya peluang gitu. Berat, ya benar. Jadi ini kayak tadi membahas yang tadi misalkan yang udah ada kemauan aja diuji sama itu. Nah yang kedua tadi yang udah apa mereka yang maksudnya ada potensi juga kan. Ada potensi tapi Iya. milih-pilih juga. Gitu juga kan. Emang kalau yang orang bilang apa solusi itu sih kalau buat kerja saat ini emang kayak tadi saat ada orang dalam itu paling enak. Oh, orang dalam, orang Iya, dalam, bener. iya, Orang dalam kenal nah itu udah gampang udah enak gitu. Itu bukan itu 90% ya. walaupun tuh secara nggak adil kan kalau kita lihat faktanya kan jadi orang dalam akhirnya dia ngerekrut itu dari keluarga-keluarga ini kan tidak melihat orang-orang yang di luar akhirnya apa tanpa skill karena dia ada ikatan keluarga masuk ya bisa jadi merusak juga kan. Sebenarnya orang dalam itu udah bermain di banyak ranah sih ya. Iya. Oh, Iya bukan hanya kerja doang sebenarnya. Betul, ada bisnis juga di situ. Pemerintahan juga. Udah mengakar. Orang Bahkan saat ini yang di instansi pemerintah aja misalkan kayak rumah sakit itu jadi satpam itu ada tingkatannya saya lupa itu ya. Ini cerita langsung ya dari satpam nih. iya itu satpam ya. Jaga, Jadi Jaga. iya penjaga ya satpam itu misalkan di PT ya. Itu nanti ada atasan satpam kan ada pangkatnya juga. Iya. Wah, Saya lupa tuh jadi ada kayak anak buahnya nanti atas ada istilahnya manajer satpamnya. Jenderal, ini jenderal ini, satpam. ini belum HR ya belum ya masih bawah. Nah itu untuk masuk ke situ nanti ada uang awal. Jadi kayak misalnya kita bayar ke manajer tadi, dia yang masuk. banyak itu gitu. Itu banyak. Itu di PT normal kayak gitu. Cerita langsung ya dari satpamnya berapa juga emang. Nanti kita bayar 3 juta. Nanti itu tanpa dari perusahaan ya. Jadi dari dia sendiri gitu permainan. Bayar. Nah nanti pas dia kerja itu dipotong apa bisa dipotong gaji nanti persen gitu. komisi persen gitu. Itu hukumnya gimana tuh? Dia Nanti- cari kerja tapi dia malah ngeluarin duit. Iya, mulai jadi dari awal sampai diterima. bayar. Nah kalau nggak ada duit itu nggak bisa. Iya, supaya diterima gimana? Ini belum ke masalah bakat background apa ya itu. Di samping sertifikat itu mungkin formalitas tapi ada yang bermain di situ. Ya sekarang memang zamannya kan kapitalis. Iya. Sistem ekonomi di Indonesia itu yang negara kita anut itu adalah sistem ekonomi kapitalis. Ya, yaitu kapitalis itu adalah menyerahkan mekanisme pasar secara bebas. Tugas pemerintah cuma sebagai regulator ya untuk mengatur, menjaga para kapital-kapital ini untuk melaksanakan bisnisnya. Jadi wajar kalau ada sistem kayak gitu. Jadi setiap perusahaan untuk mencari pekerjanya itu membutuhkan ibaratnya kalau kita itu tadi ke ordal ya. Tapi ordal itu di bentuk instansi. Itu yayasan. Ya, biasanya kalau orang mau masuk PT harus melalui yayasan yang dia percaya gitu. Pencari pengangguran itu kan ketika mencari pekerjaan ya ke yayasan itu nanti yayasan akan menyalurkan itu mulai dari perusahaan besar sampai bahkan di tingkat rumah tangga mencari babysitter, pembantu, tukang cuci, tukang masak itu harus melalui agen gitu. Agen penyalur khusus gitu ya, agen gitu. Dan itu sistem kapitalis ya, karena memang si pencari pekerja ini juga kayak perusahaan atau rumah tangga itu kan nggak bisa mempercayai orang 100% gitu. Orang yang baru kenal kayak kita nih, orang baru kenal bisa percaya nggak? Enggak lah. Kenapa nggak percaya? Baru kenal. Kan baru kenal. Belum tahu gitu. Karena sistem sekarang itu memang meniscayakan orang itu berprasangka buruk. Kapitalis. Ya, sistem kapitalis kan tidak ada dasar kalau dalam sistem Islam kan ada dasarnya akidah Islamiyah, ada akidah. Sehingga ketika kita melihat orang lain itu kan sifatnya harus husnudzon dulu, berprasangka baik dulu. Tapi dalam sistem kapitalis itu justru memunculkan suudzon. Ketika orang baru misalkan ada orang datang nih, antum misalkan butuh pembantu, tiba-tiba ada yang datang, tok saya butuh, saya mau kerja, percaya nggak? Kalau dalam sistem sekarang susah, karena banyak kejadian penipu lah, kemudian jadi maling lah, kemudian jadi dolim dan sebagainya, merusak
peralatan, merusak rumah, sindikat, ya itu muncul para kriminal-kriminal sehingga kepercayaan orang ya kepada orang lain itu menurun. Dan ini kan sistemik gitu ya, tidak hanya terjadi di kota-kota besar, di daerah lain juga, tidak hanya daerah kita nih, daerah lain juga orang tuh butuh siapa yang bisa dipercaya ya. Umumnya kita mempercayakan kepada orang yang kita kenal, saudara, sehingga muncullah istilah orang dalam. Ketika mencari pekerjaan kan orang dalam, ini rekomendasi dari siapa nih, orang ini, oh percaya, masuk. Orang yang nggak dikenal nggak bakalan dipercaya ya, karena belum tahu seluk-beluknya. Begitu juga tadi mencari pekerjaan. Nah akhirnya dimanfaatkan sama lembaga tadi ya, untuk siapa yang mau kerjaan, karena pekerjaan yang banyak yang butuh kerjaan, akhirnya banyak yang melamar, yaudah bayar. Siapa yang mau bayar, insya Allah saya salurkan pekerjaan. Itu mekanisme itu sama pemerintah dibiarkan, bahkan dilegalkan gitu. Pemerintah, sehingga orang yang mau cari duit harus mengeluarkan duit, ya mengeluarkan duit dulu. Modal ya. Harus ada modal. Jadi kasihan juga ya. Kasihan, jadi rakyat termasuk ya Gen Z yang saat ini. Ya, betul. Itu sebenarnya kasihan. Kenapa mereka tidak, misalkan job fair kemarin? Ya. Job fair kemarin itu ya, walau alam bisawab, kayaknya diterima berapa? Perusahaan lebih mempercayakan kepada lembaga lain, misalkan yang agen tadi. Ya, Untuk agen penyalur. Ya. Karena kan udah di training, kemudian udah di screening dulu sama agen itu. Itulah sistem kapitalis. Berarti ini saat jadi mereka itu lagi posisi nganggur, dipaksa nyari duit buat kerja ya. Justru kerja itu kan biar dapat duit kan. Tapi ini malah Dan anehnya mereka nggak mau ntar bayarnya kalau udah gajian. Langsung berarti. Nggak percaya lagi kan maksudnya. Iya. Si perusahaan. Kalau memang dia membantu kan, yaudah ntar bayarnya kalau udah gajian. Pasti kan gajian kan. Nanti dibayar kan nggak mau. Nggak mau ya, mas mau Pengen di awal. Tetap harus di depan. Kasihan Gen Z. Kasihan ya. Jadi permasalahan ini sangat wajar karena terjadi sistemik. Jadi negara kita tadi mengambil sistem ekonomi kapitalis yang negara itu tidak punya peran, hanya perannya sebagai penjaga gitu. Ya, tidak berperan dalam kontestasi ekonomi. Menarik. Tapi kan gini ya Kang ya. Kalau menurut Kang Yusuf nih coba nih. Dari banyaknya pengangguran tadi, ya kan, pasti kan dampaknya itu kriminalitas nih. Iya. Ya kan. Kalau menurut Kang Yusuf nih, misalkan ada orang statement gini, gua nyari kerja di perusahaan susah, ya udahlah gua nyopet aja misalkan. Begal ya. Begal, parahnya begal misalkan. Jambret. Jambret. Gimana tuh kalau menurut Kang Yusuf pernyataan kayak gitu tuh? Jadi mending yang instan atau maling aja gua dah. Belum ribet kerja susah, Iya. belum lawan ormas ya, belum apa, belum modal di awal. Atau jadi anggota ormas saja. Jadi ya benar, salah satunya itu karena sulitnya lapangan pekerjaan, kemudian juga persaingan yang ketat. Salah satunya itu masuk jadi ormas. Banyak sih saya ngelihat kalau di Instagram, Facebook atau itu komenan-komenan kayak gitu. Orang bilang itu, orang ormas itu dibilangnya ini, wah ini mah pengangguran, preman berseragam, bahasanya kan kayak gitu. Ya. Ya, jadi seolah-olah dia kemana-mana itu dengan misalkan minta uang, minta apa itu dikasih kayak gitu. Itu kan yang pertama ya. Iya. Kenapa banyak kriminalitas ataupun ormas-ormas yang kayak gitu. Yang kedua harusnya memang peran pemerintah ya. Kalau dari tadi awal kita ngomong justru pemerintah yang harus berperan ekstra gitu. Bertanggung jawab ya. Bertanggung dalam hal ini ya. jawab seharusnya. Kita kan tinggal ya di negara ini, tinggal lahir di sini, meninggal juga ada yang di sini kan. Mayoritas. Masa gitu nggak diurusin kan? Meninggal juga bayar. Oh iya, Meninggal juga bayar. Iya, makanya ada istilah apa? Hidup susah, mati pun susah katanya. Semua bayar kecuali kecuali kentut gitu kan. Nafas itu kayak gitu, bahkan buang air aja sampai Oksigen bayar. beli juga ya, oksigen ini tabung. Nah itu kalau sakit tuh bayar parah juga itu. Jadi emang gak bisa disalahkan juga ya orang banyak kriminal, justru itu juga karena tadi pemerintahnya juga Iya. yang tidak bertanggung jawab ya.
Terakhir nih Kang. Terakhir nih buat Kang Deddy. Ya, kira-kira dari fakta yang udah tadi kita omongin, bahwasan tadi banyaknya job fair, tadi banyaknya ribuan orang dari 23.000 ya Kang ya tadi ya. Terus yang tersedia hanya 2.000. Masya Terus Allah. tadi ada dampaknya kriminalitas dan Gen Z jadi korban, tadi ada sandwich generation lah. Terus dia pengen buka lapangan kerja, tadi kayak Bang Yudi juga ada tantangannya juga, susah juga ternyata, nggak mudah juga. Jadi menurut Kang Deddy nih, kira-kira ada gak solusi untuk menyelesaikan hal ini gitu, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya gimana, biar ini nggak terjadi lagi? Ya. Jadi kalau kita bicara solusi, kita harus melihat secara komprehensif ya, permasalahan-permasalahannya ada, mulai dari Gen Z dan segudang permasalahannya, kemudian mulai dari pekerja perusahaan dengan segudang permasalahannya ya, dan juga orang-orang tua ya, selain Gen Z dengan segudang permasalahan, dan juga pemerintah yang juga sangat bermasalah sekali ya. Maka kalau kita simpulkan ya, kalau kita bisa meneliti secara mendalam lagi ya, sebagaimana saya katakan dari awal ya, permasalahan di negara kita terkait dengan pengangguran ya, itu adalah permasalahan sistemik, Berarti bukan karena anaknya males ya? bukan karena yang malas ya. Faktanya kalau dibilang malas itu 23.000 itu mungkin orang sebagian kecil aja yang malas itu ya, ya? mencari kerja. Iya. 23.000. Oh ya, benar. Padahal itunya 2.000. Rajin Mas. Itu artinya apa? Berarti Mereka rajin semangat. ya? Berarti semangat. Apalagi tadi ada yang buka usaha. Iya, betul. Nah, cuman kan buka usaha kecil, kalau dengan modal kecil itu juga dipersulit sama pemerintah tadi, ormas yang mengganggu, Preman gitu ya. premanisme, belum Sewa-sewanya parkiran liar. Betul. Itu juga mengganggu sekali ya. Jadi UMKM dari yang kecil itu dibiarkan terganggu, pemerintah juga nggak melindungi. Sementara kalau kita mau bisnis dengan modal yang besar, misalkan, untuk saat ini sistem kapitalis itu kan membutuhkan modal besar. Iya. Ya, kita mau buka bisnis besar membutuhkan modal besar. Sedangkan modal besar kita nggak punya. Solusinya adalah pinjam ke bank. riba. Ketika pinjam ke bank, itu bank ketika yang meminjam itu rakyat kecil nggak bakalan ngasih. Iya benar. Syaratnya banyak, ada ini itu, datengin rumahnya dulu, survei dulu, kemudian cek Surat. slip gaji Motor atau berapa? dan sebagainya. Dipersulit. Oh, supaya bisa ada yang diambil Ya, kan? tapi kalau yang minjem itu adalah orang yang udah kaya, Masih ada yang pengusaha, beli gitu ya? itu nggak ada survei itu, langsung dikasih. Artinya apa? Ya, negara ini sudah dipermainkan sama kapitalis. Kalau bahasa yang keren sekarang itu oligarki lah. Jadi oligarki sudah mempermainkan rakyat, ya, dan disupport oleh pemerintah dengan undang-undang mereka. Jadi undang-undang, apalagi kemarin undang-undang Ciptaker misalkan, itu sangat merugikan para pekerja. Tapi tetap aja diketok palu gitu, disahkan. Undang-undang Ciptaker, apalagi ya misalkan masalah outsourcing, ya tidak ada lagi pegawai tetap. Kemudian ketika di PHK nggak dapat pesangon, itu kan itu adalah undang-undang yang dibikin oleh oligarki, diserahkan proposalnya kepada pemerintah, disetujui gitu. Banyak lagi yang lainnya, termasuk sumber daya alam. Iya. Ya. Berarti kalau kita mau mengentaskan masalah Gen Z ini atau masalah pengangguran, ya kita harus melihat alternatif lain. Apakah ada sistem yang pembanding daripada sistem kapitalis sekarang? Ya, ternyata ada kan sistem Islam yang tidak pernah dipelajari di sekolah. Gimana? SD, SMP, SMA, kuliah itu nggak pernah tuh mempelajari tentang solusi ekonomi menurut Islam, solusi politik menurut Islam, nggak ada. Yang dipelajari di sekolah ya sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, komunis. Politiknya juga politik demokrasi, kapitalis, sekuler, politik komunis, sosialis. Sehingga kalau kita membaca, kita kan umat Islam ya, apalagi lulusan pesantren, ada yang madrasah. Sebenarnya dalam Islam itu ada tata cara mengentaskan pengangguran atau kemiskinan tadi. Ya, Rasulullah SAW kemudian mengatakan al-imamu ra'in. Sesungguhnya imam atau pemimpin, kalau sekarang itu presiden, ya, pemimpin tertinggi di Indonesia, itu adalah ra'in, penanggung jawab, ya, penggembala.
Ya, berarti si presiden siapa? Prabowo ya misalkan. Itu adalah orang yang mengurusi rakyat termasuk Gen Z. Ya, wa mas'ulun an ra'yatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Maka berarti tugas besar pemerintah itu adalah mengentaskan yang namanya pengangguran. Ya, gimana cara mengatasi pengangguran? Ya berarti dengan mendorong si anak-anak Gen Z ini untuk memiliki skill pendidikan yang cukup. Ya, tidak cukup hanya SMA tentunya ya kan. Berarti pemerintah harus menyediakan sekolah yang memadai, kuliah. Ya, dalam Islam itu pendidikan itu dijamin sama pemerintah. Gratis ya. Gratis harus, karena itu adalah kebutuhan dasar. Apalagi kalau kita memiliki visi 2045 menjadi generasi emas. Itu harus pendidikannya memadai. Kurikulum nggak boleh ganti-ganti. Sekarang kurikulum ganti-ganti. Makanya Gen Z itu korban kurikulum. Mereka pusing, gurunya juga pusing yang ngajar. Iya benar. Jadi Ya. pusing. Ya, pusing sama pusing, lulusannya jadi pusing. Error. Pas nganggur pusing juga. Ya, jadi pendidikan itu harus disediakan yang memadai sehingga Gen Z itu tidak hanya mencakup lulusan SMA saja nanti. Mereka juga harus kuliah, mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, kemudian setelah mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian pemerintah juga membuka lapangan pekerjaan. Ya, mendorong para lulusan sarjana atau orang yang punya skill tadi untuk bekerja. Dari mana membuka lapangan pekerjaan? Maka sistem kapitalis yang saat ini ya memberikan pasar sebebasnya kepada kapitalis harus diganti. Ya, jadi negara mengambil alih. Kalau sistem kapitalis itu sumber daya alam yang dimiliki sama negara diserahkan kepada perusahaan. Ya. Sehingga perusahaan itu ya ketika dia merekrut pekerjanya tadi itu harus melalui mekanisme bayar dulu, melalui yayasan, ribet. Ya, karena mereka juga pengen keuntungannya sebesar-besarnya. Tapi kalau kemudian dalam Islam sumber daya alam itu tidak boleh dimiliki oleh swasta Atau asing gitu. atau asing. Karena ya itu adalah milik masyarakat. Sumber milik pendapatan umum. hasil situ ya. Iya. Sekarang malah diserahkan kepada ormas. Itu hukumnya haram dalam Islam. Serahkan kepada perusahaan PT juga haram. Ya, harusnya apa? Dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Ya, ini kan ada juga sebenarnya di undang-undang Indonesia kan, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di Undang-Undang pasal 33. Ya, antum pernah ngafal undang-undang nggak? Kalau saya dulu ngafal nih, makanya hafal. Ini pemerintah mungkin udah lupa ya, undang-undang ini. Ini juga sejalan dengan hadis Nabi. Ya, hadis Nabi mengatakan an-nasu syuraka'u fi thalathin. Manusia itu berserakan dalam 3, fil ma'i wal kala'i wan nar. Dari fil ma'i ya, yaitu berkaitan dengan air, sumber mata air, laut, danau, sungai, air hujan, semuanya itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Tidak boleh dimiliki oleh negara bahkan swasta. Sekarang air Air ya, yang air galon itu dikuasai perusahaan tuh di Sukabumi, air mata air di Bogor dikuasai swasta. Di mana? Dijual. Coba itu dikuasai negara, ya negara kemudian mengelolanya. Ketika negara mengelola, otomatis negara butuh pekerja. Betul. Kalau dikuasai sama asing, pekerja pengennya dari asing juga. Gitu. Makanya nggak heran kalau misalkan di Sulawesi banyakkan pekerja dari Cina ya kan. Bahkan berapa ratus ribu setiap tahun itu pekerja dari asing masuk gitu. Itu kan berarti mengurangi kuota pekerja di negara kita. Dan dalam Islam itu nggak boleh, harus negara. Banyak kalau negara menguasai tambang-tambang itu, ya otomatis negara akan membuka lapangan pekerjaan. Gitu. Ya, Sebenarnya cukup berarti ya. sangat cukup sekali. Ya, apalagi ketika Gen Z itu atau masyarakatnya sudah diberikan pendidikan sampai kuliah, otomatis yang diserap sama perusahaan atau pekerja yang mengurusi perusahaan tambang-tambang itu yang dikelola oleh negara itu adalah para expert gitu di bidangnya. Ya, orang-orang memang ahlinya karena lulusan kompeten, S1. Kemampuan yang memadai. Gitu. Ya, berarti akan semakin maju. Ya. Anak-anak yang Gen Z usia 20-an itu kuliah gitu, dikuliahkan. Enggak boleh cari kerja.
Fokus berarti ya. Fokus negara itu mendidik anaknya, mendidik rakyatnya. Dan juga lapangan pekerjaan ya itu tidak boleh sembarangan dibuka untuk laki-laki dan perempuan dalam Islam. Jadi nanti kalau sekarang kan laki-laki perempuan berebut dengan pekerjaan yang sama. Itu justru dalam Islam itu ya perempuan itu juga harus dididik, mendapatkan pendidikan yang benar karena dia itu madrasatul ula yang akan mendidik anak-anaknya. Ya pekerjaan yang khusus perempuan juga enggak semua pekerjaan. Ya ini juga akan membuka lapangan pekerjaan buat laki-laki karena laki-laki inilah yang bertanggung jawab kepada perempuan. Ya misalkan antum nih bertanggung jawab kepada antum punya adik perempuan, tanggung jawab. Punya ibu, tanggung jawab. Ya perempuan itu. Jadi nggak harus mencari pekerjaan. Jadi perempuan nggak harus ikutan. Ya harus karena perempuan itu tidak wajib menafkahi orang lain kan. Laki-laki loh wajib benar. dalam Islam. Sehingga orang yang bekerja itu adalah laki-laki. Perempuan di rumah aja. Gitu. Di rumah Tapi itu maksudnya mendidik anak ya, Dad? mendidik anaknya atau kalau kerja di dunia pendidikan. Pendidikan. Gitu. Sehingga ya negaranya memiliki kualitas, lulusan sekolahnya atau ininya terdidik, ya pekerjaan juga terserap. Kalau sumber daya alam itu dikuasai oleh negara. Dan kalau dikuasai oleh negara, otomatis pendapatan negara bertambah. Iya benar. Ya, kalau tambang-tambang misalkan tambang batu bara kan paling banyak. Emas, ya, nikelnya, banyak banget. ya batu bara, emas, nikel, minyak bumi, gas alam semuanya ada di Indonesia. Keuntungannya buat negara kan. Nah, nanti negara untuk tadi menyekolahkan secara gratis. Ya, untuk kesehatan, modal juga kali kamu bisa ya. Untuk buat modal. ngasih modal Ngasih kepada modal. para pengusaha. Itulah cara Islam dalam mengentaskan pengangguran. Ya. Jadi kalau sistemnya masih kapitalis, ya pengangguran pasti bertambah. Karena lulusan sekolah sekarang tahun ini aja nih, Ya. lulusan anak-anak SMA SMK pasti ribuan, ratusan ribu. Iya. Belum lulusan sarjananya, ratusan ribu juga. Gimana mau menanganinya? Harus dengan Islam. Menarik. Berarti tadi solusi jangka panjang supaya ini selesai harus dengan sistem Islam gitu. Karena Iya. hanya di Islam sumber daya alam itu dikelola oleh negara. Dan dengan dikelola oleh negara jadi bisa membuka peluang bagi Masyarakat bekerja. bekerja. Tapi gini, oke Kang. Misalkan itu solusi jangka panjangnya. Tapi terus misalkan si pengangguran ini ngomong, "Oke, setuju. Tapi gue lagi butuh pekerja sekarang nih. Gue harus ngapain gitu." Jangka pendeknya gimana? Iya, gitu Kang. Gimana Kang? Ya. Masa gue makan ini, makan langsung rumput. gua ganti gitu kan. Ya cari kerja gitu. Kalau solusi jangka pendeknya tadi, jadi Gen Z itu memiliki akses akses teknologi yang sangat luar biasa. Jadi mindsetnya harus dirubah. Untuk menghasilkan uang tidak harus dari satu pekerjaan. Jadi bisa dari macam-macam. Kesempatan sekarang terbuka, ya sangat banyak sekali, nggak harus dari kerja. Jadi konten kreator, jadi afiliator, ya mau jadi apapun sekarang bisa gitu. Selama dia yang ada joget kemauan. juga dapat duit. TikTok aja bisa dapat duit, tapi kan kita Tapi itu jangan. yang Ini merusak moral. udah moral. moral. Emang saya. Iya. Iya. Apa tuh? Jadi Iya. mindsetnya Begitu. dirubah bahwasanya untuk menghasilkan uang tidak harus kerja. Nggak harus di perusahaan gitu ya. Nggak Kang? harus di perusahaan. Jadi dengan perkembangan teknologi bisa lebih. Iya, bisa bantu teman, Kapanpun, dimanapun. dari Berarti rumah masih juga kembali bisa. ke kemauan juga kan, nggak bisa menyalahkan. Atau kalau dia punya skill apa bisa buka kursus, Iya. bisa buka pelatihan dan sebagainya. Untuk yang sekarang. Nah, kalau misalkan butuh urgent, ya ini enggak ya serahkan kepada orang tua dulu. Orang tuanya berarti harus tanggung jawab. Nggak punya duit kan? Orang tua yang nganggur ya kamu gitu kan. Orang tuanya juga nganggur ya. Nganggur. Ini negara kacau. Benar-benar kacau dari awal berarti. Ya solusinya dia berarti kalau dia misalkan nggak mau juga ya ngaji dulu lah, insya Allah mendekatkan diri kepada Allah ya, kemudian ibadahnya diperbaiki, semoga Allah bisa memberikan kemudahan Ya, untuk menguatkan keyakinan itu untuk ya. menguatkan keyakinan. Ya, berarti tadi untuk solusi jangka pendeknya
tadi kita Kreatif. dengan perkembangan teknologi harus lebih kreatif lagi dan sebetulnya banyak ya Kang ya. Banyak. Peluang itu banyak, jadi harus lebih kreatif dan mungkin tadi dengan berikan diri kepada Allah jadi lebih kuat lagi kayak gitu Kang. Oke, siap. Mungkin itu saja dari obrolan kita pada episode yang ketiga. Masya Allah. Bagi yang penasaran untuk episode yang kedua kemarin silakan ditonton ya, karena pembahasan kita insya Allah selalu yang mainstream Mantap. karena kita Jebret. menjebretkan pemikiran mainstream. Oke. Baik, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba bareng gini ya, 1 2 3 jebret.